Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indra dan bersama lagi-lagi dengan komandan saya yang super energi kali ini, Bung Nurfan. Masih ada di balik layar dia. Kali ini kita kedatangan narasumber tepuk tangan itu co-founder itu yang tepuk tangan. Kali ini kita kedatangan dua orang narasumber yang keren ya di Pagoyaman. Kenapa saya sebut beliau berdua keren? Karena beliau berdua ini adalah tokoh publik yang bisa mematahkan ada beberapa kalimat dari saya kemarin. Itu khususnya itu di tingkatan pimpinan wilayah. Alhamdulillah pada sesi ini juga di sebelah kiri saya juga ada Bunda Ibu Ketua TPPKK Desa Sosial Kecamatan Pagoyaman. Kalau yang untuk sebelah kanan kayaknya lebih bagus itu langsung perkenalan ke beliau. Saya tidak bisa sebut karena habis itu banyak yang saya harus pelajari dengan beliau. Oke, silakan dari PIA, silakan memperkenalkan nama, pekerjaan dan alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparman Idrus Mahmud, Kepala Desa Sosial. Alamat saya Dusun Linggoboto, Desa Sosial Kecamatan Pagoyaman, Kabupaten Bualema. Wah, mantap, keren, lengkap. Kalau kita ke bundanya, silakan memperkenalkan nama, pekerjaan dan alamat. Ya baik, makasih. Saya Sri Lanti Muhammad Sanusi, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sosial yang jelas tinggal bersama. Tinggal bersama? Ya. Oh, kalau tinggal beda-beda itu berarti ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Oke, Bunda. Kita lanjut ini. Ini kan tidak ada yang ditahu ke depannya itu kita mau jadi apa. Ya. Yang sebelumnya kita ini, ke depannya kita sudah jadi seperti ini. Bisa diceritakan sedikit, Ayah? Kenapa Tiaya jadi ayahanda? Ya. Mungkin ada sejarah-sejarah perjuangan di situ, bisa diceritakan sedikit sebagai bentuk motivasi kita. Ya memang awal terbentuknya desa sosial, ya termasuk saya pada waktu itu di tahun 2005 adalah merupakan tim pemekaran desa sosial. Tim pemekaran desa sosial 2005 ya? 2005. Jadi setelah terbentuk desa sosial di 2006, saya diangkat jadi KUR pembangunan pada waktu itu sampai dengan 2010. Kalau ayahanda sebelumnya? Ayahanda sebelumnya yang awalnya PLT Hamzah Bantahari, ya. Terus definitif juga masih Hamzah Bantahari. Dia menjabat dari 2006 sampai dengan 2018. 19 akhir ini ya? Tidak. Maret kalau tidak salah, Maret. Kemudian sampai terbersit di pikiran saya, kayaknya saya harus jadi ayahanda untuk desa ini. Wah, bisa diceritakan sedikit sampai ada pemikiran seperti itu? Dan memang ya terima kasih ya, memang kronologisnya di awal setelah saya dari KUR pembangunan sampai menjabat di tahun 2011 jadi ketua LPM. Ketua LPM Desa Sosial. Dan pada waktu tahun 2019 kemarin, ya saya mencoba untuk nyalek. Pernah jadi ini, ya. Mencoba nyalek. Dari partai titik-titik ya. Kita profesional teman-teman hari ini tidak bisa menyebut warna yang begitu. Oke. Dan memang dari percobaan tersebut, saya telah melihat bahwa pada waktu nyalek memang pada waktu itu saya tidak terjun langsung, maksudnya tidak fokus. Cuman saya melihat sisi kekuatan di desa saya, dan alhamdulillah saya bisa meraup suara hampir sebahagian untuk luar biasa pada waktu nyalek masyarakat ya. Jadi disitulah muncul ide saya atau niat saya untuk saya akan mencoba untuk masuk calon kepala desa. Dan alhamdulillah terpilih. Tahun 2019 November. 2019, 2020, 2021 jadi terhitung baru sekitaran 2 tahunan Ayah ya. Dia 1 tahun lebih karena dilantik di tanggal 31 Desember. Jadi mulai berlaku 1 Januari 2020. Tapi di video sebelumnya teman-teman kita sempat melihat ada penampakan satu potensi digagas oleh Ayah Arman ini ya. Itu sangat luar biasa teman-teman, karena waktu yang 1 tahun lebih itu sudah bisa mengobok-obok potensi apa yang ada di desa itu, dan itu jarang kita temui di luar sana ya, di luar Gorontalo. Oke. Kita ke bundanya dulu. Ya. Nah ini bunda kan secara tidak langsung melekat
jabatan sebagai Ibu Ketua Ya, TPPKK. Ini menjadi Ibu Ketua TPPKK sendiri itu Bunda, untuk kesibukannya itu apa saja program-programnya? Ya. Sesuai dengan Rakernas itu ada 10 program PKK. 10 program. Ya, 10 program PKK. Yang pertama, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Iya. Terus yang kedua, gotong royong, 3 pangan, 4 sandang. Lalu yang kelima, perumahan dan tata laksana rumah tangga. 6 pendidikan keterampilan, 7 kesehatan, 8 pengembangan kehidupan berkooperasi, 9 kelestarian lingkungan hidup, dan 10 perencanaan sehat. Ke-10 program PKK ini dia diramu dalam 4 pokja. Kelompok Ya, Pokja itu 4 singkatan pokja. atau apa Bunda? Kelompok kerja. Kelompok kerja. Ya, Baru kelompok tahu saya kerja. co-founder Pokja itu kelompok kerja. Kelompok kerja Ayo, lanjut, PKK Bunda. ya. Jadi untuk Pokja 1 itu ada di bidang penghayatan pengamalan Pancasila, pangan, sandang, dan gotong royong. Ya. Terus Pokja 2 itu perumahan dan tata laksana rumah tangga. Pokja 3 perumahan dan tata pendidikan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkooperasi. Terus yang Pokja 3 itu kelestarian lingkungan hidup, dan Pokja 4 dia berhubungan dengan kesehatan. Wih, Seperti itu. mantap sekali. Jadi Ya. dari semua program itu Bunda, sudah ada tidak program-program perwakilan desa sosial misalnya ini yang akan kita bawa ke provinsi nanti, sudah ada? Ya. Untuk program Pokja 2 Ancang-ancang, ya. iya. Ini berhubungan dengan keterampilan, dia masuk pada program Pokja 2. Di desa itu saya lihat banyak masyarakat yang punya keterampilan tertentu tapi belum sempat tersentuh. Nah, di situ pada beberapa bulan lalu ada datang ini ya, yang pendamping dari Ibu Ida Saida. Iya, Ya, ya. Kerjanya tim Ya, kerja, tim kerjanya Ibu Ida Saida. Di situ mereka masuk lalu memberikan pendampingan dan alhamdulillah khususnya untuk pembuatan songkok keranjang ya. Songko Peci Gorontalo. Ya, Peci Gorontalo Ada ya. di desa sosial juga. Ada, Pak, ada. Keren. Ya, alhamdulillah sudah dapat pemasarannya. Sudah Tapi ada masih- Sudah ada Iya, pemasaran, iya, sudah ada yang ya distributornya kemana ya? distributornya sudah Sampai ada. di Provinsi Gorontalo. Iya, Sekarang masih jalan Bunda? masih jalan, Pak. Alhamdulillah. Oke Bunda, ini kita sebelumnya kita sapa-sapa dulu. Kita sapa-sapa dulu untuk para penonton yang sementara sama-sama dengan kita. Ada Mbak Eca Juni, ada Alam Milki Hilimi. Ini Alam Milki Hilimi ini sahabat saya yang ada di Desa Wonggahu. Kemudian ada Oma Iko kasih jempol. Ada Bunda Kepsek saya Ibu Perti Oja. Ada teman saya juga AQ Fail. Dibilang ada komen mantap. Kemudian ada komen dari sponsor kami malam ini, Bung Yonex Smoking. Oh, ternyata dia hadir. Bung Komander, silakan tepuk tangan dulu. Ternyata sahabat kita hadir juga. Kemudian ada Mbak Nela Aprianti Jafar. Kemudian juga ada dari Ibu Vince Yusuf. Keren iya harus keren di sini. Ada komen dari Bung Yonex Smoking, ayah yang inovatif. Semoga sukses dan membawa desa sosial ke arah yang lebih maju. Amin. Amin. Kemudian juga ada komen dari Ibu Sekde Songga, kalau tidak salah ini Bunda Ya, Vita Taib. betul. Keren ayah dan bunda. Kemudian dari komen dari Faisal Ohia, kasih emot love matanya. Dan tidak lupa juga kami untuk malam ini kami dihadiri oleh penonton yang luar biasa banyak, 1000-an lebih. Wah. Kalau boleh disebut kayaknya dari ini namanya Ini perwakilan dari Karang Taruna Desa Sosial. Perwakilan dari Karang Taruna Desa Sosial, keren. Tri Julfikra Sanusi. Wih, mantap. Sama Desi Hadali. Desi dari perwakilan Karang Taruna Desa Sosial. Oke teman-teman, untuk program malam ini kita tetap akan ada giveaway untuk 5 paket pemenang. Tapi jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku harus dibagikan di beranda teman-teman ataupun di satu grup untuk mendapatkan badge atau lencana orang yang membagikan seperti akun yang atas nama Pita Taib, Bung Yonex Bokingo, AQ Fail, Vince Yusuf,
dan yang lain-lain. Sehingganya untuk program giveaway jangan lupa S dan K berlaku. Pertanyaan yang pertama giveaway, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Wes. Langsung ke soal giveaway yang pertama. Ingat S dan K berlaku. S dan K berlaku. Jangan lupa dibagikan di beranda ataupun di grup Facebook masing-masing untuk mendapatkan rencana orang yang membagikan. Pertanyaan. Langsung pertanyaan dari saya. Sebutkan dua. ini kayaknya kalau yang dari dalam ini, yang di dalam studio sudah mulai senyum-senyum. Kalau dua itu karena sudah disebutkan di video awal di saat kita sebelum podcast. Sebutkan dua potensi wisata desa sosial yang sementara digagas. Jangan lupa jangan lupa di-share. Kemudian untuk jawaban siapa yang menjawab yang benar akan kita lock 5 menit ke depan. Kita kembali ke Ayah Anda. Oke. Ini Ayah, itu sudah ada beberapa produk yang sempat disebut dari Ibu Bunda TPPKK ya. Itu salah satunya itu apa namanya? Songko Upia Keranji ini. Ya. Nah, selain itu Ayah ada tidak produk-produk inovasi lain? Ada. Jadi kalau saya rangkum sudah 3 sekarang. Ada Upia Karanjinya, kemudian ada wisata yang duanya itu saya tidak bisa sebut karena soal giveaway. Kemudian Ayah? Ada juga kerajinan tangan dari bahan bekas. Kerajinan tangan Seperti tas dari bekas minuman dingin Ale-ale. terkenal sekali ternyata Bung Gofar. Itu ada terus ada juga pengrajin yang bingkai foto dari bahan bekas juga dari kertas bekas. Itu yang dibuat bubur itu dulu ya? Tidak. Jadi langsung kertas bekas digulung untuk dijadikan bingkai foto. Oh, mantap. Nah, terus ada juga pembuat pengrajin ulekan cabai ini. Dari batu itu. Iya, batu. Terus ada juga pengrajin Kerawang juga ada. Juga. Mantap. Jadi sudah banyak ya dari Songko Karanjinya, kemudian itu 2 potensi wisatanya, kemudian ada bingkai fotonya, kemudian ada tasnya juga. Tas dari bahan bekas. Tas dari bahan bekas ya, dan lain-lain. Ternyata banyak untuk potensi desa sosial itu kalau kita bergerak secara inovasi. Karena sebenarnya ya, tidak gampang orang yang duduk di kursi panas kita teman-teman ya. Jika teman-teman sudah mampu, saya ada inovasi di desa, kayaknya saya tertantang untuk bisa duduk di kursi panas ini. Karena posisinya, siapa saja yang duduk di kursi panas ini harus membawa inovasi, kemudian yang potensi desa. Karena kenapa? Seorang pemimpin tidak hanya mengutarakan informasi. Setidaknya pemimpin harus memimpin dari pikiran dan hati. Keren kan? Apalagi berbicara tentang inovasi seperti ini. Oke. Kemudian ini, dari semua produk inovasi yang ada di desa sosial itu Ayah, ada tidak satu produk yang menjadi brand yang dijagokan dari semua produk ini? Ya, memang. Kemarin setelah hasil kunjungan dari Dinas Pariwisata Provinsi dan Kamar Dagang dan Industri Provinsi, kita memang menjagokan Kepia Keranjang, karena memang ada satu nanti kedepannya kita akan rancang istilahnya tidak akan ada kesan ketika kita naik di puncak Bukit Seribu Batu tanpa kita membawa cenderamata yang berasal dari sana. Dan itulah kita sudah bikin dalam bentuk gantungan kunci Kepia Keranjang tersebut hasil Kepia Keranjang kecil dalam bentuk miniatur. Ya. Itu ada bocoran harganya sekitar berapa ya? Ini UMKM nih. Ini kalau tidak salah kemarin transaksi kemarin kita
jual 15.000 dari pengrajin langsung. 15.000 dalam skala miniatur itu ayah. Kalau misalnya di kota-kota besar itu terhitung murah ya. Tapi karena kita masih produknya mengembangkan satu potensi yang ada di daerah, kenapa tidak? Karena dari kita kembalinya ke kita juga. Jadi untuk produk unggulan brand desa sosial, insya Allah ke depan itu salah satu kerajinan yang akan dijagokan itu miniatur dan gantungan kunci dan lain sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan ada keahlian-keahlian dari pemudanya ya. Bisa kolaborasi di situ. Kemudian juga ya tadi sebelum kita bincang-bincang di objeknya langsung tadi, itu ada salah satu konsep yang ingin diterapkan di tempat wisata itu, namanya itu apa ya? Pasar seni ya? Pasar seni. Bisa dijelaskan sedikit ya? Dia memang awalnya sampai muncul ide dari kita punya destinasi wisata Bukit Seribu Batu. Dia berawal rencana dari pendampingan LPP Suite Media tersebut adalah desa sosial itu akan dijadikan sentra produk UMKM. Dari semuanya, saya langsung ikut tepuk tangan otomatis ini. Jadi dari semua desa di Paguyaman, pusatnya itu di desa sosial. Insya Allah, itu rencana. Kayaknya banyak PR kita ke depan ini, Bung Co-founder. Harus kita bantu semuanya yang memiliki potensi di daerah itu sendiri. Lanjut ya. Jadi setelah kita melihat potensi, ada lagi potensi yang kita bisa ini, maka kita membuat itu merancang itu jadi wisata. Jadi kemungkinan besar desa sosial itu selain desa wisata, ada wisata bukit dan wisata kolamnya, kita juga akan jadikan bahwa desa sosial itu merupakan desa produk UMKM, sentra produk UMKM. Keren. Nah sekarang satu pertanyaan ya, karena dia menyinggung UMKM itu kayaknya satu jaringan dengan saya, apalagi wisatanya. Apakah dia membuka kesempatan, misalnya insya Allah potensi wisata yang ada di desa sosial ini sudah besar, apakah dia membuka kesempatan bagi masyarakat di luar desa itu untuk terlibat di perkembangan ekonomi desa? Kenapa tidak? Ini luar biasa ini. Luar biasa. Itu jawaban ayat singkat, padat, jelas dan terdengar. Jadi ke depan itu ayah insya Allah, sempat saya lihat juga desainnya tadi, itu bakalan ramai di situ insya Allah. Amin. Apalagi ini saja tadi kan sempat ayah kasih tahu sebenarnya ini belum maksimal ya. Cuma karena minat orang-orang yang tiap kali lewat sini itu mereka langsung singgah. Saya juga tadi kaget. Padahal ini sudah istilahnya bukan hari libur-libur amat ini sekali, baru sudah jam berapa juga masih banyak pengunjungnya. Itu saya punya prediksi kalau memang enter bagus ini barang. Luar biasa ke depan. Oke. Nah ini untuk Bunda nih, Untuk Bunda sendiri ada tidak dari program PKK-nya yang terkolaborasi dengan program ayahanda dari segi potensi wisatanya? Ya, untuk potensi wisata itu dia masuk pada Pokja 3 lingkungan hidup. Yang jelas di situ kan penataan lingkungan. Untuk wisata itu kami dari tim penggerak PKK Desa Sosial itu punya program untuk menanam bunga-bungaan di sana, masih ditata lagi untuk penataannya, kayak taman begitu ya di atas bukit. Saya sudah bisa gambar ini ya. Jadi keren. Jadi bunga-bunga itu kayak membentuk begini. Keren itu. Ini juga ada komen ini Bunda dari salah seorang netizen yang ada di Paguyaman, Bunda Nurul Manigoro. Iyo, usahakan tanpa wisata dekat-dekat Jo, supaya mengurangi jarak tempuh. Nah itu karena kemarin teman-teman sempat saya survei untuk wilayah Paguyaman, dan insya Allah juga ke depan akan ada wisata sawah ya. Tapi masih dirahasiakan, entah desa apa yang akan lock posisi itu kita belum tahu. Yang jelas Paguyaman itu akan ramai dengan wisata dengan tujuan satu. Kalau teman-teman netizen yang menonton saya, kita doakan sama-sama Paguyaman akan jadi kota. Bismillah. Asik. Nah ini untuk Tiaya. Kita lock dulu jawabannya. Kayaknya sudah lewat 5 menit ini Bung Co-founder. Yang pertanyaannya, sebutkan 2 potensi wisata yang ada di desa sosial. Bung Co-founder tolong cek.
Apakah sama namanya? Yang menjawab? Sudah ada? Ada. Bang tidak ada. Restart. Bang John. Sama Tiaya ada standby? Ada. Coba ayah saya minta tolong. Oke, di sini teman-teman jangan lupa di share supaya mendapatkan rencana orang yang membagikan. Kemudian di saat jawabannya benar tapi tidak ada rencana orang yang membagikan, maka kita batalkan bonus giveaway-nya. Asik. Kayaknya sudah banyak ini yang menjawab. Oke, jawabannya itu ada 2 potensi wisata yang sementara digagas dan dikerjakan oleh ayahanda. Itu yang pertama Bukit Seribu Batu, dan yang kedua kolam pemandian. Ya, yang menjawab, kayaknya penonton setia ini yang menjawab terus ini Bung Commander. Penonton setia yang mendapatkan paket bonus giveaway dari Bung Yonex Smoking adalah Bunda Pita Taib. Lagi-lagi Pita Taib. Oke. Kita next ke soal, saya taruh di sini saja ya. Siap, Supaya ya. enak anak-anak lihatnya. Kita next ke soal giveaway yang kedua. Sebutkan satu produk brand desa sosial. Tadi sudah dijelaskan ya. Satu produk brand yang jelas itu produk itu dijagokan ke depan dan untuk desa sosial. Tadi sudah dijelaskan. Kita waktu 5 menit ke depan untuk soal yang kedua. Itu soalnya produk brand desa sosial. Wih, langsung banyak sekali yang mau komentar, ternyata mereka nyimak. Oke, kita lanjut ke Ayah. Tapi sebelum kita lanjut ke Ayah, ini ke Bunda dulu dah. Ini dari segi Ibu PKK itu juga kan mungkin ada beberapa inovasi yang ingin keluar dari zona nyamannya Ibu. Misalnya, masa saya harus fokus ke program PKK-nya? Ada tidak program inovasi mandiri yang dari diri sendiri yang akan dikolaborasikan dengan kelompok PKK-nya, kemudian terintegrasi dengan program-program desa? Misalnya keluar dari yang 10 tadi. Ada tidak kita tambah 1 supaya 11. Yang penting dia inovasi. Kan keren. Ada tidak Bunda? Sebetulnya untuk inovasi itu kami dari tim penggerak PKK Desa Sosial, khususnya saya itu mengupayakan agar semua rumah-rumah masyarakat itu dia tertata dengan rapi, ya, sehingga terutama tanaman-tanaman yang ada di halaman rumah itu ditata dengan rapi, sayur-mayur, ya, tanaman obat, iya, Dapur hidup. Iya, dapur urban. Ya, dapur hidup. Jadi saya berharap agar seluruh masyarakat yang ada di desa sosial bisa menanam agar supaya untuk mengurangi biaya belanja terutama Ya, betul. dalam Kebutuhan Ya. memenuhi kebutuhan rumah tangga masing-masing. Kalau Ya. misalnya dia malita toleh mulu, tidak perlu lagi ke pasar. Ya. Kamate toleh mulu, di tol bawangi. Berarti sudah satu paket. Ya. Oke, jangan lupa teman-teman, pertanyaan untuk soal giveaway yang kedua. Sebutkan produk brand desa sosial. Nah, ini belum ada, masih ada sisa waktu 2 menit. Kita kembali ke Ayahanda. Ini Ayahanda, di saat Ayah menjadi seorang pemimpin itu kan, ada target, ini harus saya buat di saat saya menjadi Ayahanda desa sosial. Nah, kemudian ada tidak target dari diri sendiri keluar dari jabatan itu? Silakan dijelaskan Ayah. Oke, terima kasih. Memang target saya awal jadi kepala desa. Memang niat awal itu memang juga itu dari aspirasi beberapa teman dan masyarakat, bahwa insya Allah Ayah ke depan kalau Bapak yang akan terpilih, kami cuma minta satu. Kira-kira bagaimana Ayah bisa adakan kolam renang untuk ini. Jadi ini permintaan sudah sebelumnya ya. Sebelumnya ini. Dan najar itu. Jadi entah bagaimana
bukan cuma kolam yang bisa saya buktikan, bahkan wisata Bukit baru Seru. dalam jangka waktu pelantikan 2020 ini Belum masih 2 tahun. 2021 belum 2 tahun, luar biasa teman-teman. Jangan sampai teman-teman pemimpin ataupun yang akan jadi pemimpin ke depan sudah bertahun-tahun tapi tidak ada inovasi. Kami dari tim podcast akan bawa bantal guling. Oke, jadi luar biasa nih ya. Untuk big targetnya itu kayaknya saya lihat dari tipe kepemimpinannya Ayahanda ini mencoba kalau misalnya ini diri ada batas, saya akan melewati batas. Karena target yang sebenarnya itu bukan untuk dicapai, tapi dilewati. Luar biasa. Jadi sisa 5 detik lagi untuk soal giveaway. Saya bacakan kembali soalnya. Sebutkan produk brand desa sosial. Nah, ini saya baca-baca dulu. Ini saya pakai monitor 2 HP teman-teman. Jadi siapapun pemenangnya itu langsung terbaca dari komen-komen. Oke, kita lihat dari awal. Nah, untuk wisata Seribu Batu kayaknya sudah. Ini kita sapa-sapa dulu netizen yang sementara menonton. Ada Ibu Kartindambea. Kemudian ada juga dari Selfie Pinggo. Oke. Nah, ini ada banyak yang menonton ini. Kita lihat. Apakah mereka membagikan? Dari sini. Siap nanti mau disampaikan komen dari Bunda Pita Taib. Nah, ini. Ya. Dari jawaban yang kita lock, kita sudah cek orang yang membagikan. Itu untuk soal giveaway produk brand desa sosial ke depan itu insya Allah adalah Kupiah Karanji. Sudah dijawab oleh Ibu Vince Yusuf. Kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Vince Yusuf. Produk giveaway yang kedua sponsor dari Bung Yonex Bokingo. Jadi teman-teman, terima kasih juga untuk sponsor kita malam ini dan malam-malam sebelumnya ini. Bung Yonex Bokingo itu salah seorang petarung. Dia juga kalau saya lihat sekilas nih ya, Bung Yonex Bokingo ini orangnya kayak kita, tidak bisa diam. Dia juga punya potensi. Kita harus mau bikin apa ini daerah ini. Jadi dia langsung turun ke UMKM dari produk-produk makanannya. Keren. Yang jelas itu menunya itu ada menu Gorontalo asli. Kalau mau minta pedis boleh kasih. Dan memang Bung Yonex Bokingo adalah warga saya. Itu luar biasa. Ya sebenarnya sebenarnya sesatu paket ini aja. Jadi saya butuh Bung Yonex Bokingo kalau ada malam ini. Nanti kita bikin sesi 2 podcast. Hostnya Bung Nurfan. Soal giveaway yang ketiga, tapi kita take iklan dulu. Bung Komoder. Kita kembali lagi di acara podcast bareng pedagang, sesi podcast bareng kita bersama Ayahanda kece keren membahana dan ditemani oleh Bunda tercinta. Ini kita sama-sama dulu, ada netizen, ada Adinda saya yang sementara menonton. Ini Adinda saya ini Ismia Tigani. Kalau tidak salah posisi Ismia Tigani di kantor desa sebagai apa ya? Dia bendahara pengurus PKK. Bendahara pengurus PKK, Jadi banyak-banyak Terus berbuat. beliau juga menjabat di wisata. Wisata itu kan namanya Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Jadi beliau juga posisinya sebagai bendahara juga. Mantap. Itu sebelumnya saya dengan ini Ibu Ismia Tigani ini kami sama-sama seorganisasi. Memang dia dari masa mahasiswanya ini energik orangnya. Dia punya banyak karya, tetapi harus di saat dia punya inovasi, ada tidak orang yang siap dengan inovasinya. Alhamdulillah ketemu dengan Ayah juga. Kayaknya kita harus gabung di desa sosial ini, Nurfan. Kemudian juga ada dari Ibu Tiskawati Sanusi asik. Dari Bunda Jain Gumulo. Ibu Kep cantik, salam Kakak Indra. Ibu Kep cantiknya. Ini Bung Nurfan, ini yang kemarin sempat saya bahasakan ini akan ada materi podcast. Itu podcast bareng kita itu kita tidak melulu monoton tentang materi misalnya dagang, kemudian yang kedua pemerintahan. Bisa saja dari pendidikan, kemudian instansi lainnya boleh. Bahkan dari segi kepemudaannya mau ngomong tentang cinta, boleh kita bungkus di malam-malam Kamis atau malam Minggu. Kemarin saya sempat kepikiran
Dan insya Allah narasumber terkuat dari segi analisis saya itu akan jatuh pada Bunda Jane Bumulo. Akan jatuh kepada Jane Bumulo. Ini saya ulangi 2 kali ini. Saya guru itu Pak, saya guru. Jadi ini kita santai-santai. Teman-teman yang ingin jadi narasumber kayak Tiaya dengan tim Bunda di sini tidak perlu harus tanggung. Kayaknya harus mau pakai bahasa Indonesia gak ada gitu. Kayaknya harus itu aman. Mau pakai Gorontalo, mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Indonesia, kita santai-santai begini karena podcast kita itu no resmi-resmi. Yang penting kita ngomong tentang inovasi dan potensi. Boleh sebelum Koplan dari Jabat tepuk tangan terus. Ini kita kembali ke Ayah. Ini sekedar informasi ya, di Bualemo itu sendiri, karena target saya memang percaya untuk wilayah Pagoyaman itu insya Allah kedepannya itu akan jadi kota. Ya, 3 bulan belakang itu saya sudah masukkan vendor digital. Jadi untuk orang-orang yang ingin mau mesan produk apa semua itu tinggal mencet Android, mesan ini. Sudah ada yang antar otomatis. Kebetulan kami juga sebagai admin forum jual beli area Pagoyaman, saya salah satunya, ada Bung Nurfan, kemudian ada Bu Sri Febrianti Kaharu. Itu dari 30.000 member itu keluhannya cuma 1 kurir. Oh, iya. Tidak ada kurir, bahkan si tuan usahanya sementara mengantar barang sudah masuk transaksi yang 1, kasihan masih di jalan. Sehingga berdasarkan masalah itu saya datangkan salah satu vendor digital itu ke Bualemo, itu namanya Nujek. Kebetulan untuk direkturnya baku muka dari Tiaya. Nanti insya Allah ke depan masyarakat bisa menggunakan itu, bisa download lewat Play Store. Namanya Nujek. Teman-teman ya, asik. Kemudian juga ada ucapan dari sahabat kita, salah seorang make up artis sukses yang sekarang kalau tidak salah lagi liburan di luar Gorontalo ya, untuk ucapan pada program podcast barang pedagang ini. Kita saksikan dulu Bung Nurban. Saya saat ini berada di wisata alam Telaga Bodas. Saya sebagai pimpinan Sanggar Tari Iluheluma mengucapkan selamat dan sukses podcast bareng pedagang Pagoyaman. Bung Nurfan dan seluruh tim tetap sehat selalu. Oke, jadi terima kasih juga ya, terima kasih untuk ucapannya. Ini kalau tidak salah saya tahu untuk akunnya itu Sanggar Tari Iluheluma ya. Itu salah satu usaha masyarakat itu dari Kapgora ya. Jadi sudah ada beberapa narasumber dari luar Bualemo yang sempat gabung dengan kita sama-sama di sini. Nah, ini untuk Tiaya sendiri. Untuk Tiaya sendiri ini bagaimana Tiaya melihat UMKM di masyarakat desa sosial itu, apalagi dengan masalah pandemi yang sekarang? Apakah produk penjualan mereka itu biasa saja, kemudian apakah di bawah atau up? Ya, memang UMKM yang ada di desa sosial itu ada beberapa, ini termasuk mungkin yang sudah mengikuti pelatihan dan bimbingan juga. Itu ada yang pengolah kue, iya, seperti Aisyah Cake. Saya pernah ingat namanya pernah disebut oleh salah seorang narasumber, Winrianti Talikimogi. Ya, itulah Aisyah Cake. Oh, itu Aisyah Cake ya. Oh, luar biasa. Terus ada juga Faradila Cake. Faradila Cake juga. Faradila Cookies. Itu juga bidaan dari LPP. Dan mereka sudah mengikuti pelatihan, bahkan UMKM yang Faradila Cookies sama Aisyah Cake, mereka sudah, kalau tidak salah seperti laporan ke saya, mereka sudah memegang izin Badan POM. Wih, berarti semua produk itu dalam kategori sehat. Itu tidak gampang ya pegang. Ya memang itu karena memang banyak persyaratan yang harus termasuk minimal mempunyai sertifikat. Ya, apalagi kan akan ada tim-tim sidak di inspeksi mendadak. Orang mau baca kamu punya tanpa usaha. Itu begini itu. Jadi keren untuk Faradila Cake dengan Aisyah Cake ya. Luar biasa. Kita langsung ke soal giveaway nomor 3. Sebutkan nama fanpage podcast bareng kita yang sekarang sementara live. Sebutkan nama fanpage podcast bareng kita yang sementara kita pakai live ini. Silahkan diketikkan, jangan lupa dibagikan di masing-masing grup ataupun beranda. Masing-masing grup atau beranda untuk mendapatkan lencana
orang yang membagikan. Dan untuk sponsor hadiah kali ini masih dengan Bung Yonex Booking. Oh, luar biasa. Jadi 5 paket ini ya dari Bung Yonex. Itu boleh sempat dengar. Untuk ke depan Pak Indra, siapa narasumbernya? Insya Allah ayah desa sosial. Oh iya, saya tahu di situ. Luar biasa, keren ya. Cuma kayaknya Bung Yonex ada di posisi ya, Bung Commander. Posisinya sekarang di sini atau di Marisa Polis. Oh, di Marisa Polis. Ya. Karena memang apa namanya? Ada salah satu kalimatnya itu senangnya dalam hati. Saya tidak lanjut. Nah, ini ada komen juga dari yang sementara menonton, ada Bunda Mumi Mahmud, Sutrisno Rais, Juleha Ibrahim, Ninang Abunio. Itu saya belum baca ya untuk jawabannya karena kita akan lock, masih ada sisa 3 menit ke depan. Kita pindah ke ini dulu, masih ke Ayahanda. Ini Ayahanda untuk pariwisatanya sendiri. Selama saya tertarik dengan potensi wisata yang ada di Indonesia, alhamdulillah saya kaki gatal lah ya. Saya ingin mengeksplor semua potensi wisata yang ada di Indonesia. Jadi ada beberapa provinsi sudah saya jalan-jalan ke sana. Yang terakhir ini saya di sini sudah menetap. Itu saya lihat untuk potensi wisata itu sendiri, meskipun dia sudah besar, tetapi tidak ada tim medsos yang bekerja di dalam, maka sistem market produk potensinya itu mati dengan sendirinya. Nah, untuk sistem market produknya itu sendiri ya, ada yang namanya video marketing. Di video marketing itu semua produk bisa jadi, baik itu jasanya ataupun produk yang berbentuk real. Nah, kalau untuk wisata ini sendiri kan bisa lari ke produk jasa. Kemudian ada produk yang terlihat real seperti ini ya. Jadi di sini sekedar informasi, ke depan di saat sudah jalan potensi wisatanya, itu Ayah bisa buat video-video marketing seperti itu. Tolong ini video kayak kasih komen ya, kasih perintah. Tolong ini video di-share 30 detik, durasi 30 detik. Karena kenapa? Karena setiap masyarakat netizen itu di saat dia melihat postingan, mereka lebih tertarik ke postingan yang berbentuk video. Ketimbang foto. Apalagi kayak sudah lihat tadi kan kita ngambilnya itu pakai pesawat, bro. Itu keren sekali. Itu untuk video marketingnya teman-teman netizen sementara menonton. Apalagi teman-teman yang para penjual-penjual bisa mengikuti teknik dari kami. Karena dari semua juga kami sempat belajarin dari toko-toko besar yang penyedia UMKM kayak Shopee, Lazada, apa semua itu, mereka lebih mengedepankan sistem video marketing daripada foto. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Untuk soal giveaway nomor 3, sebutkan nama fanpage podcast bareng kita yang sementara kita live sekarang. Masih ada sisa 1 menit. Kita ke bundanya dulu. Secara garis besar kekeluargaan nih Bunda, ini akan ada cinta di dalamnya. Kita akan bercerita sedikit. Secara garis besar kekeluargaan, pasti Bunda tahulah kesibukan Tiaya pasti sibuk ya. Apalagi seorang pemimpin nomor 1 di desa dengan segala inovasinya. Saya bisa lihat aja loh. Orang kalau punya pemikiran apa yang kita bikin besok, tidak tahu dia di rumah. Pasti orang tahu dia di rumah. Dari tim Bunda sendiri bagaimana mentaktisi dengan keadaan seperti itu, dengan kesibukannya Liaya? Oh iya, memang Tiaya ini. Jangan buka sama Bunda, Jangan Bunda. Ya pagi-pagi kan biasa ke kantor, ya saya ke sekolah. Ketika saya pulang, guru ya? Kepala sekolah, kepala sekolahnya Ibu Jen. Ibu Jen. Kepala sekolah itu kan guru, itu kan tugas. Iya. Saya tahu undang-undangnya bro. Lanjut bu ya. Ke sekolah. Kan jam 12 ya atau jam 1 pagi pulang ke rumah. Saya telepon, sholat dulu. Nah itu yang memang rutinnya. Sholat, setelah sholat baru boleh pulang ke kantor. Ya. Enak ya. Terus kalau sudah masuk asar, kalau belum ada di rumah ya saya telepon lagi. Diingatkan lagi untuk sholat. Seperti itu. Nah, jadi insya Allah di balik lelaki yang hebat itu pasti ada wanita yang hebat juga di belakangnya. Luar biasa. Dengar itu Bung Yonex. Oke, kita langsung lock untuk soal sebutkan nama fanpage podcast bareng kita yang sementara kita pakai live.
Saya lihat untuk jawabannya, kita lock ya. Kita lock, saya langsung cek di sini. Saya langsung cek. Oke. Ini saya lihat 2 monitor ya, 2 monitor. Jadi ibu Cap cantik ini yang dikomen dari Bunda Jane Bumulo ini ibu sendiri. Ternyata saya baru tahu bahwa bundanya ini adalah seorang kepala sekolah SDN 23 Paguyaman. Wah, SDN 23 Paguyaman di desa mana itu Bunda? Di Desa Huwongo, Pak. Desa Huwongo. Depan kantor Desa Huwongo. Di sana ya, kawasan di sana. Wah, Perbatasan Paguyaman dengan Dulupi. Wah, mantap. Jadi sudah ada PKK-nya, sudah ada Bunda apa? Sudah ada capseknya juga. Wah, luar biasa padat ini ya. Kemudian kita baca dulu komen-komennya. Yang jelas untuk jawabannya sudah kita lock. Ada dari Bung Yonex Bokingo. Kalau ada kegiatan-kegiatan desa yang butuh menu spesial, jangan lupa di Yayu Catering Dapur. Yayu ayahandaku dan bundaku, hitung-hitung pemberdayaan UMKM lokal. Ator. Kemudian juga ada komen dari Nela Aprianti Jafar, Desa Sosial baru ada lope-lope DP mata. Kemudian Ibu Jane Bumula, dicintai itu tidak jelas. Memang kalau memang ada waktu ke depan kita akan ngomong tentang cinta, kita kupas semua tentang rasa yang sebenarnya JJ ya. Ada seniormu di sini ya. Oke, Bung Yonex oke, Pak Kopropolin guru inovatif. Kita langsung kita baca untuk pemenang soal giveaway nomor 3 sponsor dari Bung Yonex. Nama fanpage untuk podcast bareng kita dijawab oleh, itu saya bilang kali Bung Co-founder apa? Semua itu penonton setia yang tahu jawabannya. Sudah di lock oleh Bunda Ninang Abunio. Tepuk tangan dulu Bunda Ninang Abunio. Jadi untuk teman-teman yang kalau misalnya tidak ada kesibukan, kita live-nya itu persiapan dari jam 8 malam sampai dengan bosan ya. Yang penting ada paket data ataupun baterai boleh. Yang penting sama-sama di sini untuk melihat perkembangan Paguyaman ya. Kemudian kita sapa-sapa dulu yang sementara menonton juga, ada Stefani Alimohi, Sutrisno Rais juga, Arif Abunio. Ini Nang Abunio dengan Arif Abunio. Kakak Ades. Oh, bukan kakak ade ini, kayaknya adik kakak ini. Kemudian ada Suryanti Arif Abunio kayaknya saya kenal ini. Iya, pokoknya saya kenal. Kemudian ada Mirsad juga, ada Julaiha Ibrahim, Jane Bumulo, kepala sekolah Lijaje. Oh iya, pas-pas ada waktu muka dengan kepala sekolah kayak begini sama koprol kesana kan? Ada Julaiha Ibrahim, ada Nurhayati Musa juga yang sementara menonton. Yang jelas untuk jawaban giveaway nomor 3 dibagikan, dan kabar laku itu jangan lupa dibagikan di masing-masing beranda ataupun grup Facebook teman masing-masing. Oke, soalnya adalah ini untuk narasi soalnya. Di Bualemo sudah ada salah satu vendor digital yang bernama Nujek, sudah berjalan 3 bulan lamanya. Pertanyaannya, apakah kepanjangan dari Nujek? Oke, kita lock 5 menit ke depan. Ini terakhir untuk Ayahanda. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin Tiaya sampaikan terkait inovasi kepemimpinan dalam membangun daerah. Itu baik dari diri pribadi sendiri ataupun Tiaya sebagai seorang suami. Ada motivasi ke depan untuk kita loh, pemuda-pemuda. Kayaknya kalau kamu ingin jadi pemimpin ke depan harus gini. Yang jelas untuk motivasinya ini untuk masyarakatnya, untuk pemudanya, dan untuk pemerintahnya. Itu dulu Ayah. Ya, untuk saya secara pribadi, saya sering menyampaikan ke masyarakat, bahkan terutama kepada para pemuda, bahwa membangun suatu daerah itu atau membangun suatu desa, dia tidak akan mampu sendiri. Ataupun selaku saya kepala desa tanpa ada dorongan dan bantuan dari rekan-rekan dan seluruh masyarakat. Betul sekali. Jadi terus untuk jadi seorang pemimpin juga saya sering menyampaikan ke masyarakat bahwa ketika walaupun saya sudah jadi seorang pemimpin, ketika ada tindak tanduk saya yang salah, tolong ditegur atau tolong disampaikan, karena jangan sampai yang salah kita biarkan dia akan berakhir fatal. Apalagi kalau terus saya tidak apa-apa Tia itu biar salah, tetapi yang saya mau salahkan tiang listrik. Orang setelah fanatik suka pati itu. Jadi saya bilang
saya selaku pemimpin, saya ini siap salah. Wih, mantap. Siap ditegur. Wih, keren. Dan untuk pemerintah sendiri ya, untuk pemerintah Kabupaten Bualemo atau umumnya Gorontalo lah. Ya, terima kasih untuk pemerintah, baik pemerintah Kabupaten Bualemo maupun pemerintah provinsi. Saya termasuk mengucapkan terima kasih karena dengan adanya wisata Bukit Seribu Batu, kita sudah masuk dalam hitungan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Iya. Dan memang walaupun wisata kita belum jalan eksis bagus, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi sudah mengunjungi walaupun keren masih rintisan. Istilahnya ini baru mau pukul-pukul tapi mereka sudah booming sekali. Apalagi kalau memang sudah 100% fix. Ditunggu kedatangannya teman-teman. Ini juga ada salah satu komen dari Pak Mirsad atau Bunda Mirsad ini. Semoga desa sosial bisa ada taman hiburan di malam hari. Bagaimana itu menurut Ayah itu? Ya, mungkin taman hiburan. Kayak wahana hiburan begitu ya? Kalau wahana hiburan kita sudah punya, walaupun sudah hanya Hoya Mini itu milik BUMDes. BUMDes pengelolanya. Iya. Dan memang kita sudah bikin itu kita sudah adakan lewat dana desa di tahun 2020. Hanya karena pandemik sampai dengan hari ini kita belum action. Mantap dan sekali. Dan kita punya 7 arena wahana permainan anak. Yang penting dia sudah punya aset, tinggal dikembangkan ya. Oke, apalagi kalau ada kerjasama dengan Karang Tarunanya, itu lebih keren sekali ya. Dan memang rencana saya ke depan 2022 dan seterusnya untuk wisata kolam renang itu wahana mainan anak wahana BUMDes permainan itu dia akan ada di dalam. Bersampingan ataupun satu kompleks dengan di dalam area kolam tersebut. Wih, mantap. Jadi untuk ke depan Ayah kalau boleh ya untuk diingat juga, apalagi kita live di sini ada aparat desa yang ada lihat. Pokoknya kalau dapat lihat sampai muka dengan Bung Nurfan gratis itu. Oke, baik sekali ya. Untuk inovasinya, kemudian ada potensinya, kemudian kita juga sempat ngomong dengan Bunda program-program PKK-nya. Yang jelas untuk tantangan ke depan seorang pemimpin itu sebenarnya gampang. Itu inovasi. Di saat kita sudah jadi pemimpin, apa sih yang akan kita perbuat untuk daerah itu sendiri? Kalau cuma sekedar memberikan informasi diteruskan misalnya dari 01 ada informasi kayak gini. Pokoknya dari tiap hari itu mau share informasi. Itu tidak cocok jadi pemimpin, dia cocok jadi humas. Oke, untuk soal yang keempat itu, apa dulu soal yang keempat ya? Yang tadi saya ada ini? Nujek. Nujek. Sebutkan kepanjangan dari Nujek, kita langsung lock. Sebutkan kepanjangan dari Nujek. Kita langsung lock dan saya akan langsung cari siapa pemenangnya. Oke. Ini untuk sponsor hadiahnya masih Bung Yonex Bokingo ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk sponsor-sponsor yang ingin menggunakan jasa dari Gen Art Imax. Jadi di saat kita podcast seperti ini ya, bisa itu ada teks lari-lari di bawah sponsor-sponsornya, kemudian ada nomor HP-nya juga, usaha-usahanya apa, produk-produknya apa, bisa langsung menghubungi fanpage kita ya. Oke, DP nama apa? Gen Art Imax. Itu langsung saya baca untuk pemenangnya adalah Nurfan. Baca dulu komentar. Kita baca dulu komen-komen ya. Kita baca dulu komen-komen. Ini dari Bung Mirsad juga oke. Kemudian Sutrisno Rais ini kayaknya Bakuriki buka Google lah. Iya ternyata memang kepanjangan Nusantara Ojek itu memang kadang banyak orang yang belum tahu. Kayaknya orang Bakuriki buka Google. Ini ada komen dari Bunda Fiskawati Sanusi, sukses dunia akhirat ayah dan Bunda, sukses selalu untuk kita semua. Kita saling mendoakan malam ini, amin ya. Kemudian juga dari Nela Priyanti Jafar, sehat selalu ayah bunda, amin amin, sama-sama ya. Ada Sutrisno Rais, mantap. Dari Dinda saya Ismia Tigani, Koprol, tenang, baru level 1 itu, ada level 13 di belakang. Dari komen dari Bung Nurfan Auna, saya tidak tahu ini orang mana, yang jelas Nujek, itu komennya itu ya. Kemudian dari Aan Sapi, pokoknya kita tahu kita yang menang ya. Ini salah satu admin kita di forum jual beli area Paguyaman, Bung Aan, yang punya usaha pusat penjualan paket data dan telepon di pertigaan Runggahu. Asik. Sekarang kita cari siapakah pemenangnya untuk soal giveaway yang keempat.
Kepanjangan dari Nujek dijawab oleh saya mau cek dulu apakah sudah dibagikan. Vince Yusuf. Diam. Sudah. Menang nih. Yang pertama cuma Vince Taib. Tidak. Vince Yusuf sudah yang kedua. Vince Yusuf sudah. Sudah. Saya cuma tulis Vince Taib karena yang tertulis pertama Pita Taib. Jadi kita up. Sorry ya, kita rawat ya. Langsung kita baca yang ke bawahnya. Ada Arif Abunio. Wih, kayaknya Abung Arif Abunio ya. Aduh, bos. Ninang Abunio juga dapat. Sekarang Arif satu rumah ini kayaknya ya. Saudara Bang. Basudara. Oh iya, insya Allah Basudara. Jadi untuk paketnya itu nanti akan dihubungi oleh tim sponsor kami Bung Yonex Bogingo dari Yayu Catering. Teman-teman yang butuh pesanan catering ala-ala khas Gorontalo memang mantap super rasanya itu dari Bung Yonex Bogingo. Jangan lupa Bung Yonex, saya Indra dengan Nurfan sampai jam 11 di sini, apalagi kalau ada bonus dari Yayu Catering kami standby. Kami standby di sini sampai jam 11 malam. Kasih pedis. Jadi itu ya. Jadi itu bincang-bincang santai kami di program podcast bareng pedagang. Pemenangnya itu adalah Arif Abunio ya. Pemenangnya Arif Abunio. Oke. Untuk podcast bareng pedagang di sesi podcast bareng kita. Jadi tidak semua melulu pedagang ya. Kenapa namanya podcast bareng pedagang? Pasti ada yang tanya begitu. Karena Ayah bukan pedagang. Karena marwah gerakan ini itu dari situ. Dari forum jual beli area Paguyaman. Dari adminnya kita, kemudian dari member-member, keluar member sehingga ada program podcast bareng pedagang. Oke. Itu saja dari saya atas nama kru yang bertugas. Saya Indra, ada Ayah Arman, ada Bunda, kemudian ada Bung co-founder yang sangat cetar rebana, dan ada para pengunjung di studio kami. Atas nama kru yang bertugas kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Satu pesan saya terakhir, tetap semangat berkarya, tetap